Ini, enggak. Ya, sudah bisa didengar saya? Halo? Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Sudah ya, oke. Jadi sebagai dasar hukum ya, kita lanjutkan ya. Ini sebagai dasar hukum bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini kan jelas ya pada pasal apa? Pasal 27 ayat 1 ya, ayat 2. Kemudian kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seterusnya ya. Saya kira ini aja pasal 35 ayat 2 pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memberikan perlindungan ya. Jadi kita bekerja itu wajib dilindungi oleh oleh perusahaan di situ. Pasal ayat 3-nya pemberi kerja ya. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Ini ya, ada kesejahteraan, berarti kan kita harus ada gaji ya dan sebagainya, keselamatan, dan kesehatan. Jangan sampai nanti kita kerja pulang sakit, itu yang nggak boleh. Ya. Baik mental maupun fisik ya, dari tenaga kerja itu sendiri. Nah, kalau itu terlewatkan pada Undang-Undang Nomor 1 ini tahun 70 pasal 15 itu ada ketentuan pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Nah, Rp100.000 ini pada saat ini boleh dikatakan sudah tidak ada nilainya ya. Tapi dulu itu memang sudah sangat besar. Ini memang kalau kita mengacu pada undang-undang tahun 70 ini ya otomatis orang melanggar aja nggak apa-apa bayar 100.000 ini kita nggak ada masalah ya. Dan sebetulnya kalau dilihat dari denda ini sudah tidak ada, tetapi kalau dilihat dari hukuman kurungan selama 3 bulan ini memberatkan ya. Jadi hakim sekarang itu tidak menekankan pada dendanya tetapi pada hukuman fisiknya ya. Karena dengan denda langsung bayar selesai urusan ya. Jadi umumnya sekarang hakim langsung menjatuhkan hukuman fisik ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186 barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan ya, paling lama 4 bulan dan seterusnya. Ini juga dendanya 10 juta, 400 juta ini saya kira tidak relevan lagi sekarang ya. Oke, dari Undang-Undang Nomor 1 ini juga nggak bergerak lagi ya. Atau sudah bergerak? Sudah Nggak gerak bergerak, lagi Pak. nih. Ya? Bergerak, Pak. Bergerak ya. Oke, ya kalau begitu kita lanjut ke tujuan ya. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 tadi tahun 70, tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan ya, atas keselamatan dan pekerjaannya. Perlindungan atas keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya. Kemudian sumber-sumber produksi. Nah, kalau dilihat dari sini, jadi yang dilindungi itu bukan tenaga kerjanya saja, ya, tetapi juga orang lain. Misalnya tamu, kita berkunjung ke perusahaan itu. Ya. Ini juga wajib mendapat perlindungan untuk keselamatannya. Demikian juga sumber-sumber produksi ini material bahan aslinya ya, materialnya ataupun produknya. Produk dari hasil industri tadi itu juga wajib
dijaga keselamatannya. Demikian juga tentunya adalah alat-alatnya. Jadi tidak hanya pekerja saja, tetapi semuanya yang ada di situ harus tetap dilindungi. Untuk melaksanakan tujuan tadi itu banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya di sini adalah kampanye, ya, entah dengan poster-poster, ya, spanduk dan sebagainya. Kemudian yang kedua pemasyarakatan. Pemasyarakatan ini kan sosialisasi langsung kepada semua yang terlibat di situ, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah budaya, ya, pembudayaan ini. Ini sulit-sulit gampang, ya. Kita aja yang misalnya untuk lalu lintas itu, yang namanya tertib lalu lintas itu kan sampai sekarang juga terus digalakkan. Padahal itu kan sudah produk tahun berapa di situ, ya. Jadi budaya untuk tertib, budaya untuk menjalankan K3 dengan benar itu sulit, ya, tidak mudah. Ya. Kemudian yang ketiga sebetulnya yang keempat ini kuncinya, ya, kesadaran terhadap K3-nya itu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan. Ya. Ada 3 hal strategis. Ya, 3 hal strategis: sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pelaksanaan melalui pengangkatan ahli K3 di tempat kerja sebagai wakil dari pemerintah. Ini di tempat kerja, artinya di perusahaan itu, ya. Ini dengan sistem sentralisasi kebijakan. Jadi hanya satu perusahaan itu mempunyai satu kebijakan saja. Jangan sampai nanti unit-unitnya juga mempunyai kebijakan masing-masing, tidak, ya. Tapi pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh seluruh unit yang ada. Misalnya kalau kita katakanlah ini Politeknik Negeri Bandung, Polban ini adalah suatu perusahaan. Nah, maka kebijakannya adalah kebijakan Polban, diterapkan dan dilaksanakan oleh jurusan-jurusan. Itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai masing-masing jurusan membuat aturan sendiri-sendiri terkait dengan K3 di sini. Yang kedua adalah manajemen partisipatif. Keterlibatan manajemen dan tenaga kerja bersama-sama. Nah, ini partisipatif. Manajemennya juga ikut, pekerjanya juga ikut dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja. Jadi jangan hanya pekerjanya saja yang dikejar-kejar, tetapi manajemen juga, ya. Kemudian yang ketiga, strategis yang ketiga adalah pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja ini akan sangat efektif kalau kita mencantumkan hak dan kewajiban secara tegas, ya. Haknya apa, kewajibannya apa, itu jelas, ya. Itu jadi kita bisa mengatakan pemberdayaan akan efektif, ya. Nah, kalau tidak setuju, ya nyatakanlah keberatan. Di sisi mana keberatannya, gitu, ya. Itu yang barangkali bisa kita lihat. Nah, kemudian bicara skop yang kita bicarakan sekarang, itu ruang lingkupnya adalah yang pertama tadi sudah disinggung terkait dengan pertimbangan dikeluarkannya undang-undang itu, kemudian landasan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian batang tubuh dan penjelasan, kurang lebih kita bicara itu. Nah, kemudian kalau kita bisa lebih dalam, mulai dari pertimbangan dikeluarkannya atau sering dikatakan sebagai considerance, ya. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan, ya. Berhak mendapatkan perlindungan. Ya. Nah, ini tadi di depan kan tidak hanya pekerjanya saja, tetapi juga orang yang ada di situ, ya. Baik sebagai tamu atau misalnya kalau Anda magang di suatu perusahaan, itu adalah ya tamu, tetapi belajar magang di situ. Ini juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, ya, dalam melakukan pekerjaan atau kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Misalnya kalau ada truk, sopir truk itu juga berhak untuk mendapat perlindungan karena dia itu sedang mengirim barang atau sedang mengambil barang. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin juga keselamatannya, ya, tamu, ya, atau yang sedang berkunjung di situ. Setiap sumber produksi seperti perlu dipakai
dan dipergunakan secara aman dan efisien. Ya, sumber produksinya, ya, bahan bakunya apa, hasilnya apa, gitu dan seterusnya. Perlu diadakan segala upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja, diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja, ya, sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi. Nah, di situ apa istilahnya, harus semua, jadi semua unsur yang berada di industri tadi atau di tempat kerja kita, ya. Selanjutnya, nah ini saya kira ini nanti bisa dibaca ya, ini sebentar materinya nanti saya kirim lewat WA ya kalau bisa ya. Kalau sulit ya mungkin salah satunya saja ya, nanti salah satu memberi apa link 87. Jadi simbol untuk K3 itu adalah ini, roda gigi, ada palang hijau, dan di situ ada kata-kata utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Ini kan dinyatakan sebagai keselamatan dan kesehatan. Jadi selamat dulu dan ditambah dengan sehat. Ya. Jadi itu yang keselamatan dan kesehatan. Jadi jangan dibalik. Karena ya tapi nanti di konstruksi berbeda ya. Sehat dulu baru selamat. Nah, itu yang lain. Ini saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Palang bebas dari kecelakaan, penyakit akibat kerja atau PAK. Ada istilah yang pertama adalah kecelakaan, yang kedua adalah penyakit akibat kerja. Jadi kalau Anda bekerja sambil duduk terus-terusan, kebetulan duduknya tidak bagus, nanti 5 tahun, 10 tahun lagi Anda bongkok misalnya gitu ya, membungkuk terus. Nah ini adalah penyakit yang muncul akibat Anda bekerja di situ. Ya, ini kategorinya. Atau misalnya terkait dengan pernafasan ya, karena Anda bekerja di situ ada debu ya, tidak menggunakan masker dan sebagainya, akhirnya batuk. Nah, batuk ini adalah penyakit akibat kerja kategori. Atau juga tidak hanya fisik tetapi juga psikis. Roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Jadi kalau jasmani dan rohani tidak segar, tidak prima, ya tidak boleh kerja, itu intinya. Apalagi kalau di lapangan, ya, banyak menimbulkan potensi bahaya. Warna putih, bersih dan suci, jelas ya. Warna hijau, simbol dari selamat, sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ambulan itu, ya, ambulan itu ada palang hijau, ambulan palang merah, ambulan palang hitam, itu ada artinya. Jadi yang hijau itu adalah orang sakit ya, tapi masih hidup. Kalau merah masih hidup tapi akibat kecelakaan misalnya di situ. Dan palang hitam kalau pasiennya sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal ya. Ini ada artinya. 11 gerigi roda itu masuk dari Undang-Undang Nomor 1, 11 bab ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja yang aman dan selamat dengan adanya komitmen terhadap K3 di situ. Sebentar. Nggak penuh ya ini ya. Oke. Setelah secara struktur ya undang-undang ini mungkin juga nanti nggak usah ya. Bab 1 tentang istilah, pasal 1 ada tempat kerja. Tempat kerja itu bisa ya di dalam ruangan, bisa juga di luar di luar ruangan atau lapangan. Tertutup dan terbuka, bergerak dan tetap. Ya, kita melakukan uji di lab itu biasanya tetap kan, alat ujinya tetap. Tetapi kalau kita ke lapangan ya, pengukuran apa ya, itu kan bergerak ya. Untuk transportasi misalnya situ ya. Unsur tempat kerja ada pengurus, ada sumber bahaya, ada usaha. Ada sumber bahaya ini yang mesti harus kita lihat.
nanti ya ke belakang-belakang kita bisa lihat apa sih sebetulnya sumber-sumber itu. Pengurus, pucuk pimpinan bertanggung jawab atau berkewajiban. Misalnya di sini pengusaha, orang atau badan hukum yang menjalankan usaha atau tempat kerja. Kemudian direktur, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang. Ya, di situ pimpinannya tertinggi di satu perusahaan itu. Kemudian yang kelima adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Disebut pengawas ketenagakerjaan atau spesialis adalah PNS. Jadi ini sebetulnya kan bukan pegawai dari pabrik itu ya, yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah ini biasanya orang meskipun dia mengawasi operasional dari pabrik atau industri di situ, tetapi dia adalah PNS, pegawai negeri sipil. Umumnya adalah pegawai dari dinas tenaga kerja yang kalau kita lihat ya. Pegawai dinas tenaga kerja yang tugasnya memang mengawasi. Ya. Dan yang keenam adalah ahli keselamatan kerja. Ini banyak sekali ya. Untuk menjadi ahli diperlukan sertifikat ya. Sertifikat keahlian dari K3 ya. Umum atau OHAS dan sebagainya ya. Banyak sekali. Dan asosiasinya juga banyak ya. Nanti tinggal Anda bisa bergabung kemana kalau mau masuk ke sini ya. Adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker. Biasanya ini dari konsultan, ada juga kalau perusahaan itu besar, biasanya adalah pegawai dari perusahaan itu. Nah sekarang kalau kita lihat BUMN karya ya seperti Waskita Karya itu sekarang tidak hanya ada ahli keselamatan kerja saja di situ, tetapi juga ada organnya. Jadi unit K3 atau direktorat situ ya. Tergantung dari besar kecilnya perusahaan tadi ya. Ada yang sampai kalau seperti Polban, jadi untuk K3-nya sendiri semacam unit ya, UP apa yang Pak Mohtar itu UPPP, UPTPP ya, UPTPP. Itu satu unit sendiri gitu ya. Yang khusus menangani terkait dengan keselamatan kerja ya. Itu ya. Jadi tidak hanya ahli saja, satu orang, dua orang saja, tetapi ada suatu unit ya. Nah, di situ otomatis ada beberapa unit. Inilah inti dari pasal 1. Kalau pasal 2 itu kita bicara tentang tempat kerja ya. Tentunya karena ini undang-undangnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia ya berlakunya ada di wilayah hukum Republik Indonesia, baik di darat ataupun di air dan udara ya yang melingkupi itu. Bisa juga darat itu di dalam tanah ya. Tidak hanya permukaan tanah saja tetapi juga di dalam tanah. Yaitu tambang-tambang biasanya gitu ya. Kemudian rincian tempat kerja terdapat sumber bahaya yang berkaitan dengan misalnya keadaan mesin, alat, bahan, kemudian lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi dan sebagainya. Ini menjadi satu ya, rincian tempat kerja itu. Ya termasuk juga kondisi hubungan antar manusia. Kalau yang bekerja di situ satu orang sudah, kalau 3 orang bagaimana relationship antar manusia pekerja tadi. Yang ketiga adalah kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja. Nah ini juga kita bisa perhatikan kalau utamanya tadi kalau pekerjaan sifatnya tidak tetap tapi bergerak, nah ini harus diperhatikan di situ. Pasal 3. Yes. Nah, oke. Pasal 3 arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Nah, kecelakaan. Mencegah dan mengurangi. Ya. Ini ya, jadi terjadinya kecelakaan itu dicegah atau dikurangi. Ya, supaya kalau misalnya kata ini sering terjadi kecelakaan. Nah, kata sering itu dirubah menjadi sedikit atau tidak sama sekali. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Mencegah belum terjadi, mengurangi adalah potensinya yang dikurangi, memadamkan kalau sampai terjadi kebakaran. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan bisa saja terjadi ya.
apapun peledakan situ, tetapi kalau khusus di tambang batu bara, memang ini ada peledakan, ada unit yang meledakan untuk menghancurkan tanah itu dengan peledakan. Tapi masa untuk pembangunan gedung ada peledakan? Ya kecuali kalau kita meruntuhkan atau merontokkan gedung ya. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri. Jadi ada alur. Kalau ada kecelakaan atau ada bahaya, peledakan dan sebagainya, pekerja itu menyelamatkan diri lewat rute mana? Nah di sini. Ya. Kita harus membuatkan rute-rute untuk pengungsian atau untuk jalur evakuasi. Memberi pertolongan pada kecelakaan. Nah, ini jangan terus dianggap bahwa yang wajib melakukan pertolongan pada kecelakaan adalah dokter atau suster. Ya tidak ya. Semua orang yang ada di dekat situ wajib sebetulnya untuk melakukan pertolongan. Terkait juga dengan kalau terkait juga dengan nyawa seseorang gitu. Nah, tapi kan tidak bisa kita sembarangan ya. Ini ada yang patah tulang langsung tarik gitu kan nggak bisa seperti itu. Jadi kalau istilahnya ini adalah P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau Anda tidak mempunyai ilmu dan melakukan pertolongan, yang terjadi adalah KP3 justru. Kecelakaan pada pertolongan pertama. Nah ini kan terbalik ya. Mestinya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan, ini menjadi kecelakaan pada pertolongan pertama. Ironis kalau itu. Kenapa? Ya karena kita tidak mempunyai ilmunya. Harus ya. Oleh karena itu perusahaan wajib memberi pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini nanti kalau sudah bekerja ya. Yang keenam, memberikan APD pada pekerja. APD. Ada yang tahu APD? Alat pelindung diri. Ya, untuk seluruh bagian dari manusia itu kan dari atas kepala sampai ke kaki, sepatu ya. Ini adalah kewajiban dari perusahaan. Mestinya situ ya. APD ya, memberi APD pada pekerja. Ini bunyi pasal 3 ya. Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Jadi kalau Anda bekerja tidak mendapatkan APD itu salah perusahaan. Ini ya. Kemudian yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembaban, debu, getaran dan sebagainya. Ya. Debu, getaran dan sebagainya. Ini yang udah sekarang itu kan itu kendaraan ya knalpotnya diganti dengan yang bising. Itu kan juga menimbulkan suara yang gaduh, yaitu akan merusak. Nanti di bagian belakang ada juga itu. Ada batasan-batasan berapa desibel ya. Orang bisa bekerja dengan nyaman ya. Dan kalau sekarang tenang ya di kampus, saya ada di kampus ini tenang karena memang 25% yang boleh bekerja kan gitu. Dari 100%. Jadi sedikit orang yang bekerja di kampus, tenang gitu. Tapi kalau 100 kan sibuk juga ya, berisik juga. Yang kedelapan, mencegah dan dari timbulnya PAK, penyakit akibat kerja. Ya, jangan sampai terjadi itu. Itu tadi ada debu, ada getaran, lembab, ya, suhu panas dan sebagainya itu menimbulkan penyakit. Ya dicoba dicegah itu ya, atau dihindarkan. Kemudian yang orang bekerja itu perlu penerangan yang cukup. Ya, memperoleh penerangan yang cukup. Jadi kita bekerja. Anda belajar pun kalau lampunya 5 watt ya nggak nyaman kan. Oke. Kemudian memperoleh penerangan ya, menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik. Jadi ada sirkulasi udara yang baik. Ini peran dari teman-teman kita di refrigerasi kan, tata udara. Kita nyaman bekerja pada suhu udara misalnya 24 derajat ya. Kalau suhu ruangnya sampai 30 ya tentunya kurang nyaman ya, sangat sangat panas. Itu kira-kira juga demikian juga untuk sirkulasi udaranya.
Ya, saya sambil baca ya, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, kemudian memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Ya, ketertiban. Memperoleh keserasian, tenaga kerjanya, alat kerjanya, ya penting juga ya ini alat kerja. Jadi Anda disuruh kerja apa, alatnya harus yang benar kan, jangan sampai seadanya. Kemudian lingkungan dan cara proses kerjanya harus dikenalkan, mengamankan, memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, dan seterusnya, mengamankan, memelihara segala jenis bangunan, dan seterusnya, yaitu nanti bisa bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua tadi adalah pengembangan syarat-syarat K3. Ya. Nah, syarat-syarat K3, ya, ini juga agak lambat. Sudah belum masuk ya? Oke, belum. Pasal 4. Sudah masuk, Pak. Sudah. Yang ya, pasal 4. Penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap. Jadi kalau kita menerapkan syarat-syarat K3 tadi, itu harus dilaksanakan sejak tahap perencanaan awal. Ya. Kita merencanakan, bekerja untuk merencanakan itu sudah harus menerapkan K3. Ya. Pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, pemeliharaan, penyimpanan, bahan, produk teknis yang mengandung dan dapat menimbulkan kecelakaan. Ini ya, jadi dari awal sampai akhir nanti sudah terpindahkan. Yang nomor 2 adalah mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis. Ini ya. Yang ketiga, kecuali ayat 1 dan 2, bila terjadi perkembangan iptek dapat ditetapkan lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 ini, ya ini ada skemanya ya di situ, bahwa tempat kerja itu, ya tempat kerja itu yang ada di situ itu yang jelas ada SDM, sumber daya manusia, ya akan ada di tempat kerja. Yang kedua adalah lingkungan kerja. Ya. Yang ketiga adalah sifat pekerjaannya, apa yang dilakukan situ. Yang keempat adalah cara kerja. Yang kelima adalah proses produksi. Yang keenam peralatan. Dan yang ketujuh adalah bahan. Ini semua ada di situ. Gitu. Nah ini tentunya kelompok manusia sendiri, lingkungan kerja sendiri, ini nggak bisa begitu saja jalan masing-masing. Harus ada yang mengelola. Yang mengelola ini adalah manajemen. Manajer di sini, manajemen yang akan mengelola keseluruhnya. Dia akan mengelola SDM, bahan, peralatan, proses produksi, cara kerja, dan seterusnya. Ya. Nah, itu sehingga hasil tempat kerja itu akan menghasilkan sesuatu dengan aman atau diproses dengan aman dan sehat, menghasilkan suatu produksi. Nah, kalau terjadi kecelakaan, berarti ada sesuatu yang tidak aman. Ya. Ada sesuatu yang tidak aman di prosesnya. Nah, ini kalau terjadi kecelakaan harus dilakukan analisis. Ya, kita ada tim yang akan melihat secara detail apa yang menyebabkan kecelakaan itu. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kecelakaan itu. Karena faktor-faktor itu bisa saja dari SDM-nya, ya, bisa saja dari bahannya, ya, bisa saja dari proses produksi atau yang lain-lain. Nah ini menjadi masukan untuk manajemen melakukan proses perbaikan. SOP-nya, standar operation prosedurnya diperbaiki, ya, sehingga meminimalisir kecelakaan atau kegagalan di situ. Nah ini yang kita katakan proses ini kan berputar terus. Ya. Ada ketentuan dibuat oleh manajemen, diterapkan pada saat pekerjaan, kemudian ada kecelakaan, ada simpangan, ada ketidakbenaran, dianalisis, muncul aturan baru. Ya. Ini yang dikatakan sebagai continuous improvement, perbaikan secara berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan suatu produksi yang meningkat. Ya. Kira-kira itu ya. Jadi tujuan akhirnya kan produksi terus, kalau bisa bertahan, kalau tidak bisa
atau lebih bagus lagi, meningkat terus. Jangan sampai nanti terjadi penurunan. Pasal 5, direktur sebagai pelaksana, dan seterusnya. Pasal 8, pengurus diwajibkan, dan seterusnya. Pasal 9 ya, adalah pembinaan, isinya. Pasal 9, pembinaan. Pasal 10, P2K3. P2K3. Panitia pelaksana K3. Ya, jadi ada tim yang melaksanakan K3 di perusahaan ini. Ini ada syaratnya kalau memang pekerjanya lebih besar dari 100 orang. Tapi kalau pekerjanya 10 orang ya tidak harus ada suatu unit tertentu. Seperti Polban yang berada di lingkungan Polban itu kan mencapai 7.000 ya. 7.000 orang. Jadi memang sudah harus ada yang mengelola K3 di sini. Ini lebih detail lagi ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 /1987. Pasal 11 bicara tentang kecelakaan, itu kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan, Permen nomor 3 tahun 98 ya. Semua ada aturannya. Kemudian nah tadi bicara tentang kecelakaan kerja ya. Kita tidak boleh terjadi kecelakaan. Nah, tapi apa sih sebetulnya kecelakaan kerja itu? Kecelakaan kerja adalah yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja. Berhubung dengan hubungan kerja. Termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan. Berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau dan pulang kembali ke rumah itu termasuk juga disebut sebagai kategori kecelakaan kerja. Situ ya. Masuk dalam ini. Ya. Jadi berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja, bekerja, pulang lagi sampai ke rumah. Itu adalah terkait dengan ini kecelakaan kerja. Kriteria berhubungan dengan hubungan kerja antara lain atas perintah dari perusahaan atau majikan. Kalau misalnya ya saya bekerja di Polban, kemudian saya pergi ke Jakarta, terjadi kecelakaan. Itu nanti dilihat apakah ada perintah atau atas perintah dari Polban atau tidak di situ. Nah, kalau ada berarti itu adalah kategori dari kecelakaan kerja di situ. Ya. Karena sedang dalam menjalankan tugas. Ya. Tapi kalau tidak, ya ini bukan kategorinya di sini gitu ya. Ya kecelakaan iya, tetapi bukan kerja di situ. Jadi harus ada atas perintah dari perusahaan. Yang kedua adalah untuk kepentingan perusahaan. Karena misalnya kita berangkat ke Jakarta untuk apa? Untuk promosi, untuk pemasaran, dan sebagainya. Nah, itu kan atas kepentingan. Kemudian dalam perjalanan dinas, sepanjang kegiatan yang dilakukan ada kaitannya dengan pekerjaan dan dilengkapi dengan surat perintah kerja. Ini maksudnya adalah kalau misalnya ada serikat pekerja ini di satu perusahaan, kemudian diundang untuk rapat atau KLB ya istilahnya ya, kongres luar biasa di Deli Serdang misalnya. Nah, ini juga termasuk dalam kategori perjalanan dinas. Karena untuk kepentingan dari ini. Tentunya harus ada surat perintah. Jadi pengertian kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja adalah sejak tenaga kerja tersebut keluar dari halaman rumah dan berada di jalan umum. Jadi kalau kita gambarkan, ya, apapun yang terjadi di sini ada gambaran ya. Ini sudah muncul, sudah ya muncul ya kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, ya, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja tadi. Ya ini ada beberapa ilustrasi yang bisa kita lihat dan itu saling berhubungan. Ya. Misalnya yang paling bawah ini ada Anda atau teman Anda sedang mengangkat batu bata, gitu. Kemudian diletakkan di tempat yang agak tinggi, kemudian tangannya tergencet. Nah ini juga suatu kecelakaan. Kalau yang di atas sendiri itu ya ini naik kendaraan ke ajudan seperti itu ya gitu ya. Ini karena dibuat seperti itu ya berarti bukan ada kaitannya, tidak ada kaitannya di situ ya. Oke ya, ini beberapa ilustrasinya. Kemudian termasuk di dalamnya ini dari kecelakaan kerja adalah meninggal mendadak di tempat kerja.
mendapat serangan penyakit tanpa melihat penyebab dan penyakit langsung dibawa ke rumah sakit tidak lebih dari 24 jam. Ya. Jadi kalau sakit atau apa di tempat kerja segera dibawa ke rumah sakit supaya kita bisa masukkan dalam kategori kecelakaan kerja di sini. Ya. Jangan nunggu besok lagi, seminggu lagi baru ini nanti jadi. Karena ini kalau bagi perusahaan ini termasuk juga klaim kan ya, klaim dari BPJS. Asuransi kecelakaan kerja di tempat. Nah, kemudian ada beberapa apa istilahnya kecelakaan ilustrasi ya. Kecelakaan kerja di darat, di laut, di udara. Ya, kalau di udara meskipun kecelakaan di udara buntut-buntutnya nanti juga sampai ke darat juga ya gitu ya. Ini bisa dikatakan kecelakaan kerja atau risiko kerja. Ya. Ini orang sedang naik kendaraan, tabrakan atau apa, itu kan resiko ya. Resiko orang ada di jalanan. Ya. Atau gambar di bawahnya ya ada terjadi tabrakan, kecelakaan di laut, ada kecelakaan di udara, pesawat terbang. Ya. Tapi kalau burung tabrakan di udara ya mungkin kecelakaan kerja juga ya. Biasanya tidak heboh. Kemudian beberapa contoh lagi, misalnya beberapa waktu yang lalu terjadi semburan lumpur Lapindo. Ini kalau kan itu dimulai dari pengeboran ya. Dimulai dari pengeboran sehingga awalnya adalah suatu kecelakaan kerja yang dampaknya ke masyarakat. Runtuhnya jembatan Suramadu. Pada saat proses pengecoran di situ terjadi ya ini banyak sekali terjadi di dunia konstruksi ya. Jadi acuan perancangnya itu tidak kuat ya, sehingga pada saat dilakukan pengecoran ambrol ya atau rusak di situ sehingga betonnya terhambur keluar kemana-mana ya. Ini yang di bawah ada mobil yang terjun dari jembatan ya, jatuh ke bawah. Di sisi atas ada di Tol Ulu Jami. Tol Ulu Jami itu kan kecelakaan ini mungkin tidak terlalu lama dari waktunya ya. Ini adalah jembatan ya, jembatan orang gitu. Sedang memasang girder ya, sedang memasang girder. Ya. Balok utama dipasang ya di atas kan pakai 2 kren. Ternyata kerennya tidak kuat ya. Ini cukup berat ya karena bentangnya cukup banyak ya. Jadi putus talinya, selingnya putus. Bukan tali ya, baja kan itu. Putus justru menimpa alatnya, kerennya sendiri ini. Patah di sini. Ya sudah nggak ada masalah. Ya. Kemudian jembatan Grogol, kalau khusus jembatan Grogol ini bukan pada saat konstruksi terjadinya itu. Ya. Sudah selesai. Sudah selesai dicor. Ini kan tadinya ada perancah, ya, cetakan dan perancah ada. Ya. Sudah selesai dicor. 24 jam kemudian itu perancahnya itu sudah mulai diambil, ya, dikurangi situ. Harusnya berapa lama ini? Beton belum mengeras, belum sampai pada peaknya, kekuatan puncaknya, penyangganya sudah mulai diambil. Ya. Akhirnya nggak kuat penyangganya tadi, ambruklah di situ. Ya. Ini hati-hati. Jadi harus dilihat. Nanti harus bisa melihat kapan sih yang namanya perancah itu boleh kita ambil, kita kurangi, ya, sehingga tidak terjadi keruntuhan seperti ini. Ya. Ini jembatan Grogol ini hancur di situ. Ya. Hanya saja ini bukan jembatan yang kalau Anda sudah pernah ke Grogol itu kan dia berada di jembatan berada di atas jalan-jalan kan situ ya. Ini bukan jembatan itu tapi ini rem ya. Rem itu jembatan penghubung antara yang di darat dengan yang jalan. Ya, jadi masih miring. Yang ambrol ada rem, jalan miring ya, penghubung yang daratan dengan yang jembatan. Ini beberapa berita yang ada di koran.
Kebakaran menghanguskan Hotel Perdana Wisata di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung. Senin tanggal 6 bulan Mei nanti. Ya. Bukan nanti, ini sudah lama ya. Tahunnya nggak ditulis ya. Sekitar pukul 3 dini hari. 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka dalam kejadian ini. Ini kebakaran. Ya. Beritanya seperti itu. Ya, kemudian kasus kebakaran BI ya, dengan korban 15 orang. Bank Indonesia ya. Ini gedung kembar yang di Jalan Tamrin ya, itu 3 lantai di atas kan sedang dalam tahap renovasi ya. Jadi karena itu renovasi, ini gedung sudah atau kantor kan sudah dipakai ya. Jadi di situ sudah lengkap, ada karpet dan sebagainya. Nah, tukang kan tidak menyadari dia bekerja, biasanya dia bekerja sambil merokok. Nah, merokok itu juga menyulut kebakaran. Sama dengan gedung Kejaksaan Agung yang terakhir ini juga disebabkan karena pekerjaannya merokok. Kasus lainnya adalah kasus kebakaran kantor Pertamina. Ini juga seberangnya ya, gedung di seberangnya BI ya, di Merdeka Selatan. Kemudian ada lagi keempat korban yang kini dirawat di UGD Rumah Sakit Jakarta adalah Heru dan seterusnya ya. Ini saya kira terjadi. Kemudian ini ada kebakaran tangki atau kilang minyak. Ya. Kilang minyak. Ya kalau minyak terbakar ya sudah sulit dimatiin ya. Karena itu di situ ada berbagai sumber. Nah, kalau Anda lihat ini pekerjaan Anda nanti ya. Gedung ya, melakukan bisa saja gedung, bisa saja tangki tadi ya. Ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya situ, kecelakaan. Ini. Anda lihat di sini kan stager ya, stager. Stager ada tempat bekerjanya orang pada ketinggian ya. Yang satu bahwa apakah yakin stager ini ya, aman untuk kita bekerja di atas ketinggian? Saya kira kurang ya, kurang aman. Jadi sewaktu-waktu justru akan bisa rubuh ya kayak ini. Yang kedua, dari sisi pekerjanya, tidak ada satupun dari 4 orang ini yang menggunakan APD kan. APD, boro-boro APD, helm, sepatu, ya. Tali pengikat pun juga nggak ada, ya. Harness body, ya. Jadi body atau badannya, tubuhnya tidak diikat pada tempat yang aman, sehingga kalau terjadi kecelakaan mestinya masih bisa tergantung di situ, ya. Body ya, bukan leher ya. Kalau leher nanti lain lagi gitu ya. Jadi kecelakaan. Ini ya, jadi ini sangat potensi sangat rawan terjadi kecelakaan. Nanti bisa kita lihat, bisa melihat secara feeling pun juga bisa katakan itu tidak aman untuk orang bekerja ya. Jadi harus ada cara lain yang harus kita. Pasal 12 hak dan kewajiban, nanti bisa kita lihat. Pasal 13 adalah kewajiban memasuki tempat kerja, pasal 14 adalah kewajiban pengurus. Nanti bisa kita lihat. Kemudian APD. APD ini kan keterangannya dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 8 Men bulan 7 tahun 2010. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Wajib, itu kewajiban dari suatu perusahaan. APD harus sesuai dengan standar SNI yang berlaku. Diberikan secara cuma-cuma. Ya. Cuma masalahnya kadang-kadang dulu pernah saya belikan, tetapi sekarang kan sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sehingga tidak diberikan lagi. Nah ini memang tidak secara jelas itu disebutkan bahwa APD ini diberikan setiap tahun atau bagaimana. Jadi tidak ada keterangan situ. Ini adalah celah kelemahan dari peraturan menteri ini. Nah, macam APD, apa saja yang sebetulnya dibutuhkan? Yang pertama adalah pelindung kepala, yakin. Meskipun kita tidak bekerja di ketinggian, bekerja di bawah pun juga harus menggunakan helm pelindung kepala. Yang kedua adalah pelindung mata dan muka. Jadi kita harus menggunakan kacamata. Ya, di sini nggak ada ya, nggak ada contohnya kacamata. Muka ya atau face shield ya, face shield.
pelindung telinga. Ini ya. Atau jadi seperti apa atau hanya sekedar suatu alat yang dimasukkan ke lubang telinga saja di situ. Ini yang merah ini bawah atau yang kuning ini. Kemudian pelindung pernafasan yang sisi kanan lagi. Jadi ini masker ya, masker tetapi ada saringan. Biasanya kita gunakan ini kalau untuk praktek pengelasan. Ya. Praktek pengelasan di bawah Pak Rapin itu ya, dosennya Pak Rapin di situ. Itu selalu begini. Ya. Pernafasan berserta pelengkapan. Kemudian ada pelindung tangan dan kaki, kaos tangan dan sepatu. Ya. Ini ya yang utama untuk perlindungan diri. Ya. Selain macam tersebut di atas, dapat dikategorikan APD ini adalah pelindung pakaian, ya, wear pack. Kita kan ada juga ya untuk teknik selalu tersedia wear pack, ya, pakaian kerja. Alat pelindung jatuh perorangan. Nah ini kan bisa saja tali pengikat tubuh, harness ya, harness builder. Atau bisa juga semacam jaring ya. Di bawah tempat orang bekerja itu kita pasang jaring-jaring di situ. Nah, kalau dia berada di air ya tentunya harus menggunakan pelampung. Nah, di sini APD yang ini khususnya adalah boleh dikatakan tidak banyak melakukan sebagai pelindung ya, tetapi hanya sebagai tanda saja, jaket atau rompi K3, warna kuning, warna merah, warna putih, dan sebagainya itu mempunyai makna sendiri-sendiri ya untuk lapangan. Ini kacamata, ya, kemudian kacamata dan helm. Ini ada jas, ya. Kemudian ada penutup telinga, ada kacamata biasa, kemudian ada sepatu, ya. Kemudian ini body harness, ya, alat pengikat tubuh atau pelindung tubuh. Nanti bisa kita lihat. Kemudian kaos tangan, ya, body harness, ya. Kemudian berikutnya adalah APD, alat pelindung diri, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010. Pengusaha wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja. Apa itu yang dimaksudkan manajemen APD? Identitas, kebutuhan, dan syarat APD, pemilihan APD yang sesuai, pelatihan. Nah ini harus dilakukan pelatihan kepada semua. Jadi tidak hanya kepada petugasnya saja, tetapi juga harus semua pekerja harusnya sudah paham semua. Penggunaan perawatan dan penyimpanan, penata laksanaan pembuangan atau pemusnahan ya, bahan habis pakai dan seterusnya. Ada pembinaan, ada inspeksi, ada evaluasi dan pelaporan. Pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD tadi ya. Itu ya seterusnya. Jadi wajib ketentuannya. Pasal 15 ketentuan penutup, pasal 16 kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang paling lama setahun. Jadi sejak dari 12 Januari 1970 berarti sekarang mah sudah harus berlaku. Tidak ada ketentuan lainnya. Harus sudah dilaksanakan oleh semua orang. Pasal 17 aturan peralihan, kemudian pasal 18 menetapkan Undang-Undang Nomor 170 sebagai Undang-Undang Keselamatan Kerja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970. Nah, ini salah satu evaluasi diri kita saja ya. Kita bisa melihat apakah gedung tempat Anda bekerja itu aman. Ya. Aman dari apapun. Termasuk di sini adalah dari bahaya kebakaran atau runtuh dan seterusnya. Ya. Ini nanti bisa lihat. Apakah ada potensi untuk terjatuh? Ya. Apakah ada potensi untuk terjadinya kecelakaan atau kebakaran ya, gedung ini? Ya. Jadi harus lihat. Jadi kalau Anda mengatakan lupakan kita nggak tahu. Oleh karena itu Anda pada saat Anda keluar kota ya menempati ke gedung
rute kan. Kalau terjadi gempa bumi apa yang harus saya lakukan? Jadi mulailah melakukan pengenalan diri pada gedung yang akan Anda tempati, meskipun hanya tempati semalam ya. Ya, kalau ada gempa atau apa kan tidak melihat bahwa Anda itu tinggal semalam atau seminggu di situ ya. Yang kedua adalah apa konsekuensinya bila terjadi kecelakaan atau kebakaran. Itu ya, yang harus perhatikan. Ini mungkin saja gedung ini, hotel ini terjadi bakar, ya, terbakar. Apa sumbernya? Oh ini itu. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus saya lakukan? Oh lari kemana di situ? Ya, ini harus ada orientasi awal kita pada saat kita berada di suatu tempat yang baru. Ya. Kemudian yang ketiga, upaya apa yang telah dilakukan untuk mengendalikannya. Jadi yang namanya bahaya itu kan jangan pasrah ya. Oh ini ada potensi bahaya. Ya. Terus pasrah begitu saja ya, kita tunggu bahaya itu datangnya kapan gitu. Jangan seperti itu. Tapi paling tidak kita harus tahu ya, kalau bahaya yang akan terjadi adalah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa semua lakukan supaya bahaya itu tidak menjadi kenyataan. Mengurangi potensi bahaya ya. Menghilangkan potensi bahaya dan seterusnya ya. Nah ini salah satu contoh ada terjadinya kebakaran, ya. Terjadinya kebakaran, ini kilang ya, kilang kebakaran di situ. Apa yang dilakukan, ya, di manakah P3K-nya? Ya. Nah kalau terjadi kebakaran, ini kira-kira kalau terjadi kecelakaan seperti ini, orang akan terjadi apa ya? Luka seperti apa yang akan didapatkan orang tersebut? Ya. Kalau ini adalah bahan kimia ya tentunya kan akan terjadi apa istilahnya pencemaran ya bagi tubuh kita ya, terjadi kebakaran juga. Tubuh kita terbakar ya oleh bahan kimia. Ya, apa yang harus dilakukan? Ini kan harus betul-betul dilihat. Wah Pak, kita harus ke rumah sakit ya. Kalau rumah sakitnya dekat mungkin segera bisa dilakukan pertolongan. Kalau rumah sakitnya jauh, ya ini kan keburu parah ya. Oke, kemudian peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini banyak sekali, misalnya Permenaker Nomor 1 Tahun 78, K3 dalam penerbangan dan pengangkutan kayu, Peraturan Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 80 tentang K3 pada konstruksi bangunan, ya konstruksi bangunan kita ini ya. Nah sekarang juga sudah berubah di situ. Kemudian ada pembidangan teknis, misalnya PP nomor 7 tahun 73 tentang pestisida, PP nomor 11 tahun 75 keselamatan kerja radiasi, ada APAR, alat pemadam api ringan, kemudian ada juga bencana tekan. Bencana tekan ini kalau Anda membayangkan adalah seperti kalau kita lihat ada tukang tambal ban ya di pinggir jalan itu, dia kan mempunyai suatu tabung alat untuk memompa. Nah itu kategorinya adalah bencana tekan. Ya. Nah tapi ada bencana tekan yang tekanannya hanya sekian bar ya atau sekian atmosfer, 5 bar, 10 bar. Ada juga yang besar sekali. Kemudian ada Permenaker nomor 2 tahun 83 instalasi alam kebakaran, ya, pemakaian asbes, pesawat tenaga dan produksi, pesawat angkat dan angkut, ya. Angkat dan angkut. Nah, kemudian ada pembidangan teknis, ya. Itu ada PUIL, ya, PUIL apa ini? Ini I-nya adalah instalasi listrik, ya. Peraturan umum instalasi listrik. Ada juga instalasi petir, ada lift listrik, ya. Ini terkait semua dengan kelistrikan, tetapi terkait dengan bangunan kita ya. Jadi kita melihat. Kemudian ada pendekatan SDM. Misalnya wajib latih hiperkes bagi dokter perusahaan, ya. Wajib latih bagi para medis, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, syarat dan kualifikasi jurulas, syarat dan kualifikasi operator pesawat uap, ya. Dan seterusnya. Ya, saya kira ini nanti bisa dibaca ya, sampai juga ke kompetensi teknisnya ada. Nah,
Yang mestinya perlu menjadikan perhatian kita adalah misalnya di sini adalah P2K3. Perusahaan jasa K3, apakah boleh di subkonkan? Jadi di dalam perusahaan itu tidak harus memiliki unit sendiri ya, tetapi sudah aja kontrak ya, outsourcing ya, bisa dilakukan. Kemudian ada Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang SMK3, Sistem Manajemen K3 ya. Itu tadi manajemen ya, sistem manajemen berarti dari tata kelolanya, kemudian aturan-aturannya dan seterusnya ya. Ada alur-alurnya juga. Kemudian Permenaker 186 terkait dengan pelaporan kecelakaan ya, adanya kecelakaan. Nah, ini tadi bencana ya, bencana tekan karena yang dimasukkan ke dalam tabung ini adalah udara yang bertekanan tinggi ya. Jadi potensinya kan mempunyai tekanan tinggi, potensinya bisa saja meledak di situ. Ini potensi bahaya. Ini ada APAR ya, alat pemadam api ringan ya, utamanya itu. Jadi ini juga isinya sebetulnya toksik ya. Isinya adalah suatu bahan beracun di dalam ini ya. Sehingga kalau terjadi kebocoran, nah ini sangat berbahaya ya. Ini juga bencana ya, yang cukup besar ya, cukup besar. Tergantung dari ketebalan ini. Kuat nggak bencana dengan tekanan tinggi, tekanannya naik tinggi terus. Nah, kemudian materialnya ini cukup kuat nggak untuk menahan itu. Ini juga ya tabung gas ya atau asetilin, tergantung dari itunya digunakan. Ini kan juga potensi meledak karena di dalamnya adalah ada gas, ada zat yang mempunyai tekanan yang tinggi. Ini peralatan tukang tambal ban yang di pinggir jalan, Anda bisa lihat ini adalah tabungnya ya, yang bagian bawah itu adalah tabung yang berisi udara yang bertekanan cukup tinggi. Karena kalau tekanannya tidak tinggi, maka dia tidak bisa masuk ke ban ya, ke roda ya, sehingga diperlukan tekanan yang cukup tinggi. Oke, saya kira itu dulu ya, nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu 10 menit ya. Sholat dulu ya. Silakan istirahat dulu ya, nanti kita lanjutkan 10 menit lagi. Sekarang 15.22. Oke Baik, ya. Pak. Sementara. Baik, Pak. Kita mulai lagi ya. Oh, sebentar. Lupa dimatiin. Kita mulai lagi ya. Ya, pengenalan dan penerapan di tempat kerja tentunya di sini ya. Tadi sudah sedikit ya, sudah disinggung ya, arti, makna dan tanda palang ya. Silakan gitu ya. Intinya bagi saya itu sebetulnya Anda tidak perlu harus hafal persis kata demi kata, tetapi lebih fokus pada maknanya saja gitu ya. Di sini dikatakan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Udah cukup di situ. Arti dari tanda palang itu. Tidak perlu yang panjang-panjang sampai kemana-mana ya, nggak usah ya. Yang penting poinnya apa di situ ya. Misalnya di sini roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Nah, warna putih bersih dan suci dan seterusnya ya. Jadi tidak perlu harus istilahnya sangat panjang yang justru malah kita sendiri akan pusing ya. Nah, filosofi seperti disampaikan oleh Bapak Mangkunegara ya, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya. Kenapa dikatakan situ dibedakan tenaga kerja orang yang memang bekerja di situ ya. Tapi kalau manusia pada umumnya di situ adalah ada tamu ya, dia tidak bekerja di situ, sedang bertamu atau sedang lewat ya dan sebagainya di situ ya. Serta hasil karya, berarti produknya ya, dan budaya.
Nah, ya, kebiasaan yang terjadi di situ untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Itu kalau menurut Pak Mangkunegara ya. Kalau keilmuan tadi semua ilmu dan penerapannya ya, ilmu dan penerapannya yang terkait dengan K3 tadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ya. Nah, kalau misalnya tadi kecelakaan akibat listrik ya tentunya ilmu terkait dengan kelistrikan itu yang apa? Yang paling tidak harus dipahami ya. Penyakit akibat kerja ya, bahwa kalau saya bekerja di daerah yang selalu ada ini apa debu-debunya, maka risikonya adalah saya bisa batuk, flu dan seterusnya ya. Peledakan ya, efek dari peledakan itu apa? Kan peledakan dari suaranya juga bisa, dari apa debu-debunya bisa, dari apa dari getarannya ya dan seterusnya ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dampak itu pencemaran lingkungan. Ya. Nanti banyak sekali kita lihat di daerah-daerah tambang misalnya di situ yang harus diperhatikan. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja, ya. Misalnya di sini adalah Undang-Undang Nomor 1 ya kita bicara tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, ya. Ini saya kira nggak usah diambil. Dan yang kedua adalah Permenaker Nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Ya, sistem manajemen K3. Ini nanti kita rubah ya kita karena sudah ada peraturan baru PP ya yaitu PP nomor 50 tahun 2012. Nanti kita akan bicara ke sana. Ya, ini sementara ini ya. Dulu nggak apa-apa ya. Yang ketiga adalah Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang panitia pembinaan dan kesehatan kerja P2K3 tadi. Dan seterusnya ya tempat kerja di mana dan seterusnya ini dasar hukum yang kita pakai ya masih berlaku meskipun ada yang sudah ya belum diedit saja. Nah, kemudian tujuan K3 tadi ya melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja tersebut. Kemudian yang kedua menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga adalah meningkatkan dan produktivitas nasional. Ini ya, tadi secara singkat kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya. Kemudian di situ juga ada istilah insiden. Nah, ini. Apa itu insiden? Apakah sama insiden dengan kecelakaan kerja? Ya, kita lihat ya. Pengertian. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan ya, dapat terjadi. Termasuk insiden adalah keadaan darurat. Nah, pertanyaan saya, apakah insiden itu sudah terjadi? Ya. Apakah insiden itu sudah terjadi? Sudah, ya. Baik itu yang ringan ataupun yang berat. Yang berat tadi yang kita istilahkan adalah kefatalan. Ya. Kefatalan adalah selalu dikatakan kalau kefatalan adalah yang berdampak pada kematian. Ya, itu kefatalan. Istilah di sini adalah definisinya apa?